Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Surika dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Apa sih maksud dari interaksi obat dengan zat gizi itu sendiri? Oke, nah sebelumnya interaksi obat dengan zat gizi adalah kondisi ketika obat yang memengaruhi proses tubuh terhadap zat gizi atau juga malah sebaliknya, zat gizi atau makanan yang mempengaruhi proses dan kerja obat. Nah, status gizi yang baik sangat berpengaruh terhadap anak karena dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan otak, imunitas, dan respon tubuh terhadap obat. Di sisi lain, obat yang diberikan pada anak dapat memengaruhi penyerapan, metabolisme, serta ekskresi zat gizi. Begitu juga sebaliknya, makanan dan zat gizi tertentu bisa saja memengaruhi efektivitas obat. Interaksi terjadi pada dua mekanisme. Yang pertama itu ada farmakokinetik, yaitu apa yang dilakukan tubuh terhadap obat, dan itu mencakup yang pertama ada tahap absorpsi. Yang kedua ada tahap distribusi, yang ketiga ada metabolisme, serta yang terakhir ada ekskresi. Sementara yang kedua itu ada farmakodinamik, yaitu apa yang dilakukan obat terhadap tubuh. Dan itu mencakup yang pertama ada sinergis, yang kedua antagonis, serta yang ketiga ada adiktif, efek gabungan antara efek sinergis juga antagonis. Nah, kalau sinergis sendiri, dia ini bisa meningkatkan kerja obat, sementara kalau si antagonis itu menurunkan efek obat, sementara yang terakhir tadi itu adalah efek gabungan antara kedua-duanya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh interaksi obat dan zat gizi. Yang pertama, ada obat anti-epilepsi atau obat kejang. Contoh obatnya seperti phenytoin dan phenobarbital. Apabila mereka berinteraksi dengan vitamin D, obat ini bisa meningkatkan metabolisme vitamin D di hati, sehingga kadar obatnya bisa saja menurun. Yang kedua ada kortikosteroid atau obat anti radang. Contoh obatnya seperti prednison dan dexamethasone. Nah, apabila obat ini dikonsumsi dalam jangka panjang, bisa menyebabkan glukosa darah tinggi. Akibatnya ada hiperglikemia yang akan menjadikan seseorang anak mengalami diabetes. Yang ketiga ada antibiotik spektrum luas. Contoh obatnya seperti amoxicillin dan tetracycline. Apabila mereka berinteraksi dengan vitamin K, B12, biotin, dan asam folat, nah, antibiotik ini bisa membunuh bakteri baik atau mikrobiota usus yang membantu sintesis vitamin-vitamin tersebut. Nah, akibatnya ada gangguan pencernaan seperti diare, malabsorpsi, atau kekurangan nutrisi. Berikut ini merupakan dampak interaksi terhadap anak. Yang pertama ada gangguan pertumbuhan, yang kedua defisiensi vitamin dan mineral, yang ketiga efektivitas obat bisa menurun, dan yang terakhir resiko efek samping yang bisa saja meningkat. Karena itu, memahami interaksi antara obat dengan zat gizi sangat penting untuk mencegah efek sampingnya, serta memastikan terapi berjalan secara optimal.